Sayang, sahabat Eyang, nggak lupa ya suasana dengan dingin-dingin empuk nih. I love you full. I love you full juga ya. Iya. Eyang, ini kan cuacanya sangat tidak menentu Eyang ya. Nggak di Jakarta, nggak di luar kota, di mana-mana terulangi lagi Eyang. Bencana yang banjir lah, kebakaran lah, kerusuhan. Menurut pandangan Eyang dari sisi spiritualnya seperti apa Eyang? Ya, semesta lagi berduka menurut pandangan Eyang ya, karena nggak lazim semenjak Eyang dari kecil sampai Eyang tuwir ini baru sekarang lah mengalami semesta ini berduka terus menerus. Adakah faktor dari manusianya tersendiri atau gimana ya? Tentu itu of course ya, karena manusia zaman sekarang ini dia melupakan leluhur ya. Dia selalu melihat YouTube ya, yang dilihat itu mungkin karena anak-anak sekarang kan logika ya. Dia nggak mau dengan klinik yang begini yang begitu, itu bukan klinik kalau kita menghormati leluhur bangsa Indonesia ini. Dulu tidak ada agama ya. Agama kita adalah agama leluhur, di mana agama kepercayaan ya. Sebelum Islam masuk, Kristiani masuk ya, belum Hindu. Tetapi bangsa Indonesia itu sudah mengenal bahwa batu itu ada penghuninya ya. Pohon juga ada yang menghuni ya. Itu kekuatan itu karena ada kehidupan. Dan kehidupan itu daripada Sang Yang Widi Wasa, dari Tuhan Yang Maha Esa. Pohon itu tidak akan hidup kalau tidak ada kekuatan ya. Jadi mereka itu menghormati ya sesuatu yang hidup. Semoga makhluk yang hidup semua itu berbahagia, kan seperti itu ya, Pembota. Ini mereka itu menjunjung sekali, menjunjung, dihormati. Apabila mereka mau panen, mereka mengadakan sedekah bumi. Mau tandur atau sudahnya panen, dia bakar-bakaran bekas-bekas panen itu dengan ani-ani ya. Ya seperti itu. Jadi orang ke laut pun seperti itu, ada sedekah laut. Jadi mereka selalu bersyukur karena dipercaya pekarangan ini itu ada penghuninya, apalagi laut, apalagi sawah yang selalu memberikan makanan untuk kita. Nggak tahu tuh ditanam singkong keluar singkong ya, ditanam padi keluar padi, itu kita mensyukuri karena tanah leluhur ini tidak akan habis-habisnya yang memberikan energi buat kita ya, semacam itu ya. Eyang, jaraknya kan itu nggak jauh Eyang ya, cuman hitungan minggu mungkin Eyang ya, udah terjadi lagi bencana di mana-mana tuh Eyang. Ya, dampak dari itu nanti akan meluas lagi Eyang, lebih parah lagi atau gimana Eyang? Ya kita ini BM apa? Bencana tuh. Bencana alam. Itu sudah diprediksi, tetapi kadang-kadang meleset. Ya kita tidak bisa memprediksi akhir-akhir ini tentang megatrust, tentang gempa bumi, tentang apa, tidak bisa. Justru yang tidak diprediksi tahu-tahu tiba-tiba datang. Ya. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Secanggih-canggihnya alat-alat kita modern ini masih canggihan Gusti Allah. Karena dia tidak pakai ini, kalau signalnya dia mau goyang aja udah goyang semua. Ya, makanya kita ini harus ingat, harus selalu bersyukur sama Tuhan. Di negara kita ini sesusah-susahnya semua masih bisa makan loh. Coba di Bangladesh yang sekarang lagi marak demo besar-besaran ya, rakyatnya bagaimana? Ya kita ada rakyat sebagian kita yang di desa-desa, yang paceklik, yang ini harus tanggap kita.
Masalahnya doa-doa mereka itu dari napas. Napas ini kalau satu orang, dua orang, sampai ribuan orang, napas ini panas. Dan itu yang diterima oleh alam. Sehingga alam itu bergetar. Nah, Eyang, semesta berduka, ya kan? Bisa dijelasin nggak sedikit, Eyang, makna dari semesta berduka itu dari sisi spiritual yang Eyang lihat saat ini, Eyang, ya? Ya, sekarang ini seperti Eyang kalau wawancara di TV-TV di mana-mana selalu Eyang mengatakan air, ya. Hujan tidak begitu deras, tapi kiriman tanggul jebol, ya. Laut meluap airnya. Nah, ini kan tidak diprediksi. Tiba-tiba di sana-sana ini kayaknya banjir kiriman gitu ya. Itu tanpa di luar nalar, tidak ada. Jadi yang kita sesalkan ini, kenapa sih pemerintah nggak tanggap darurat, ya? Yang dibicarakan soal korupsi mulu, ya. Sekali-sekalilah pemerintah itu semua digerakkan ke Monas sana, bersujud bersyukur, meminta kepada Gusti Allah, ampuni dosa-dosa kita, sebangsa setanah air, ya. Satu orang berdoa, dua orang berdoa, 1000 orang akan diterima oleh semesta. Karena Tuhan itu nggak tidur, Allah itu nggak tidur. Begitupun jeritan-jeritan mereka diterima oleh alam, sehingga bergetarlah bumi ini. Angin puting beliung, air kiriman, ya. Ada longsor di mana-mana. Ada gempa bumi pun ikut. Jadi kalau sudah seperti ini, dan itu bukan hanya satu kota, giliran sepertinya. Habis ini sana, habis sana situ. Belum lagi yang nolong yang ini di sana sudah menyusul. Ini kita harus relawan-relawan, rakyat-rakyat kecil ini kita harus saling bahu-membahu. Ya, kalau sekarang ini Indonesia lagi murka, alam semestanya, alamnya lagi murka, sepertinya pejabat-pejabat ini harus tanggap, ya. Kadang orang makan sehari sekali, hanya dengan 3.000 perak. Tapi yang di sana pesta aja kadang masih banyak, lauknya apanya nggak dihabiskan. Padahal itu harganya jutaan. Itu tidak keseimbangan ini yang membuat Allah sendiri yang murka. Karena harus seimbang. Ya. Kita itu sudah diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa, ya, sama Brahma, sudah dipelihara oleh Dewa Wisnu. Sekarang karena banyak masyarakat yang tidak mensyukuri, marahlah Dewa Siwa. Biar ada pembaruan, wow, semua dikelincirkan. Jadi harta benda yang kita simpan, kita nyicil mobil belum lunas, hanyut, ya. Lihat aja di TV-TV itu. Betapa mereka sengsaranya, betapa mereka menderitanya. Yang sudah pernah merasakan waktu yang masih tinggal di Bekasi. Perut sakit mau beol nggak bisa. Air sudah sebegini, bagaimana kita menangkring di mana? Tuh, kasur semua, mau tidur di mana? Kecuali kita dapat bantuan. Itu surat-surat apa? Ada ijazahnya yang kena banjir, ya. Tapi kalau ijazah kan masih bisa diurus, masalahnya kan ada sekolahannya, kita minta salinan, ya. Pokoknya inget tahunnya, kita murid tahun berapa, ya. Seperti itu. Tetapi kan kita dibuat susah, pura-poranda. Yang namanya baju di lemari itu kita keluarkan, semua sudah nyunyut. Bau lumpur, bau ini yang di atas-atasnya baru bisa kita selamatkan.